Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Kembali lagi di seri podcast Wawan Pele teman-teman. Di video kali ini kita akan mempodcast. Kita akan berbicara santai dengan Sapu Teman. Sapu Teman ini dia ada di bidang militer ya teman-teman, di pendidikan militer. Dia teman SMA ya. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai lewat telepon. Harap dimaklumi karena ketersediaan bahan kita ya teman-teman. Semisal kalau di video ini terdapat salah kata, salah pengucapan, mohon teman-teman ingatkan karena di sini kita hanya ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan sambung ke Sapu Teman. Oke teman-teman, ditunggu. Oke teman-teman, kita kembali. Sekarang kita sudah bersama dengan Sapu Rekan ya teman-teman. Sapu Rekan SMA. Sekarang dia berada di dunia pendidikan militer. Boleh perkenalkan diri Ariel? Perkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Eril Kurniawan, pangkat saya Firda, sekarang saya dinas di Lanut Sulaiman, Bandung. Wah, alhamdulillah. Kalau teman-teman tahu nih dulu di SMA ini Eril orangnya pemalas betul ya teman-teman. Kalau teman tahu, tapi alhamdulillah Eril bisa berpendidikan di dunia militer ya. Oke Eril, di sini karena dikasih amanah mungkin. Oke Eril, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya tentang tema hari ini ya. Tema hari ini tentang pendidikan di pendidikan militer dan pendidikan di kesehatan ya Eril. Oke, mungkin bisa diterima toh? Bisa. Oke, siap. Oke. Mungkin saya langsung saja bertanya. Kalau kau mau bertanya ke saya juga boleh. Tapi saya tanya dulu nih. Kalau boleh tahu kok ekspektasi di dunia pendidikan militer itu awalnya bagaimana sih? Mungkin apakah ngeri-ngeri, aduh dipukulnya sampai darah-darah atau bagaimana? Dari sebelum belum jadi nih ya? Oh, belum jadi dong. Oke. Jadi sip. Jadi gini Pak. Ya sebelumnya sih saya berpikir tuh kalau masuk pendidikan militer tuh kayak gimana ya? Mau dibilang keras tapi disiplin, mau bilang disiplin tapi memang keras. Jadi kok ngomong gitu maksudnya bagaimana? Coba ulangi. Ya, maksudnya gini. Di salah satu sisi kan kita memang di pendidikan militer ya, kita kan dididik untuk disiplin memang. Oke. Nah, memang dengan disiplin itu kan kita dididik menggunakan yang tapi nggak terlalu keras tapi memang ada kekerasan. Oh gitu. Oke. Paham. Ya, tapi ya tidak seperti yang dibayangkan juga sih. Tapi ya dijalani, disyukuri itu sudah. Oh, alhamdulillah enak ya begitu. Alhamdulillah. Saya kasih pertanyaan berikutnya ya. Mungkin dalam menempuh pendidikan militer, perjuangan itu seperti apa sih Eril? Mungkin ini bisa jadi penyemangat mungkin buat teman-teman yang mendengarkan. Perjuangan itu seperti apa gitu? Bisa masuk ke militer ini. Oke. Sebelumnya kan ya seperti yang tadi kau bilang, saya waktu SMA itu kan saya pemalas gitu ya. Ayo, lanjut. Oke. Dengan ada niatnya saya untuk jadi tentara, ya pasti ada usaha lah sedikit-sedikit ya kan. Oke. Entah itu usaha dari akademis, fisik, itu kan harus dilatih. Contohnya kan waktu dulu pertama tes itu kan kita tahu kan lari sore setiap hari, lari siang. Oh iya. Saya dan Eril juga suka untuk beberapa waktu suka lari sore sih. Sampai di kita ya sebelum 100 meter di garis finish itu kita lari jinjit ya Eril. Siap. Sampai betis meledak ya. Sampai betis meledak. Itu memang maksudnya pertama itu tidak rasa, tapi besok pil itu diurut pace pokoknya. Besok itu harus diurut pokoknya. Oh, berarti itu
salah satu perjuangan, maksudnya Iya. dengan kita lari sore ya, dengan mungkin apa ya, dengan usaha lain mungkin belajar, mungkin usaha-usahanya juga mungkin berdoa mungkin ya itu. Nah, berdoa. Minta restu ke orang tua. Ngomongku berdoa kah tidak sebelum? Jarang-jarang sih. Enggak, setiap hari berdoa memang. Kita sebelum jadi berdoa, sudah jadi kita bersyukur. Alhamdulillah, begitu boleh ya, harus tetap pada usaha ya. Sorry Ril, ini kalau boleh tahu kau tuh butuh berapa lama sih untuk bisa masuk ke dunia militer begitu ya Ril? Kalau dulu Dihitung saya setelah lulus SMA ya, dihitung setelah lulus. kalau SMA, Hmm. kalau saya hitungnya dari langsung pertama tes aja. Oh iya, boleh. Nah, dari pertama tes itu kan saya 2 kali tes. Hmm. Kan waktu 2018 juga saya pernah tes, tapi saya gugur di kesehatan. Kesehatan juga nggak kesehatan fatal, cuma kesehatan sedikit lah yang Apa? kurang. Paru-paru begitu, isap rokok terus. Bukan. Masuk ke tahun 2019-2020, nah itu saya mulai tes lagi yang kedua dan alhamdulillah saya lulus kan. Nah, itu kurang lebih saya waktu tes yang kedua ya. Tes yang kedua tuh saya dari mulai bulan Juni. Bulan Juni saya mulai tes sampai akhirnya bulan November. November tuh langsung pengumuman kelulusan dan akhirnya saya lulus. Kemudian saya lanjut pendidikan pertama di Solo. Oke, di Solo ya. Oke, Kurang lebih saya jalani sudah 5 bulan. Oke, 5 bulan ya. 5 bulan ya. Begini Ril. Sorry ya, saya bilang. Kalau saya mungkin ada di posisi kowe, mungkin. Kalau saya ada di posisi kowe, kalau saya lulus, maaf, saya sudah gugur di tes pertama, itu mungkin saya akan depresi loh kalau saya jadi kowe. Mungkin Depresi. wah, kayaknya maksudnya kayak gini. Wah, kayaknya nih militer bukan jadi sapu kecocokan, mungkin rezekinya bukan di militer. Tapi yang saya tanya, apa bikin kok tetap menggeluti itu padahal kok sudah gugur gitu, kok sudah tahu rasanya gugur gitu. Ada banyak hal kok yang buat saya bangkit, itu banyak hal. Yang pertama kan kita harus melihat orang tua kita bahagia ya kan. Ya sip, orang tua ya selalu ya, orang tua ya. Orang tua yang pertama. Yang kedua kan namanya cita-cita itu kan kita tidak tahu. Kita sudah, kadang memang ada yang sudah usaha tapi tidak bisa. Tapi ada pun yang dipaksakan orang tua malah justru langsung mendapatkan meskipun itu bukan cita-citanya. Terus kan selain itu saya juga mau jadi tentara, itu udah dari, sebenarnya saya nggak ada cita-cita jadi tentara, cuma waktu saya pertama masuk Paskibra tahun 2016 ya kan. Oh iya. Itu saya mulai terpancing untuk jadi tentara. Berarti itu saya ya kayak lihat baju loreng. Jadi baju loreng kayak pengen jadi pakai gitu. Oh, pengen gitu. Terus kan tahu kan tentara gagahnya kayak gimana? Ya, tahu dong. Orang-orang dari militer. Itulah salah satunya. Oke. Wah, memang gagah. Banyak yang juga bilang kan harus ada mantan yang menyesal katanya kan. Tapi maksud saya bukan karena itu, tapi ya karena memang udah cita-cita saya dari 2016 itu kok kayaknya pengen sekali jadi tentara itu. Oke, itu berarti kupu dorongan utama pertama itu kepengen lihat orang tua bahagia, dengan itu juga kupu cita-cita gitu ya. Tapi pernah nggak sih ada waktu kayak aduh kayaknya nggak bisa nih, mungkin kok kayak lari sore mungkin kok kayak kok suka kayak lelah berdoa mungkin ya, kok kayak suka lelah berdoa terus hasut tidak mau. Kok pernah nggak sih di posisi kayak gitu? Kalau di posisi itu sempat pernah ada. Pernah ya. Pernah, tapi tidak, lebih besar keinginan saya daripada wah gitu ya, lebih besar keinginan daripada rasa menyerah itu ya, rasa menyerah ya. Oke. Mungkin berikutnya saya mau tanya, itu sudah atau masih ada lagi kupu perjuangan mungkin
Masih banyak sih, tapi kalau untuk diceritakan, sangat panjang sekali. Wah, pasti. Oke, berarti Jadi itu tidak mampu diceritakan gitu cerita. wah, gitu ya. Ya setidaknya Tidak bisa. memang kalau saya tanya di mana-mana itu apa yang menjadi motivasi untuk menggeluti sesuatu, itu pasti jawabannya orang tua. Memang kita Iya. sepakat ya itu Memang orang tua itu yang pertama memang. orang tua yang pertama. Kita ingin melihat kita orang tua bangga dengan Iya. kita. Oke, berikutnya ada nggak sih kok selama pendidikan di militer mungkin ada dukanya, mungkin kayak waduh pilih kayak kangen orang tua Suka mungkin duka. atau teman-teman. Suka duka ya. Ya suka duka ya, Ah. suka duka langsung aja. Oke. Oke. Kalau suka duka banyak, Wan. Mm-mm. Banyak. Yang pertama kan di sini kan banyak temannya kan. Oke. Saya cerita pertama sukanya dulu. Oke sip. Nah, sukanya itu kita di sini banyak teman. Nah, jadi kita bisa mengenal satu sama lain dari Sabang sampai Merauke. Contohnya kan saya dari Merauke kan. Oke sip. Nah, di sini letting saya ada yang dari Aceh, dari Sabang. Hmm. Jadi dipertemukan kita di Solo itu pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu jadi satu di sana. Itu enaknya kita punya banyak kenalan lah. Bisa melihat karakteristik dari daerah setiap daerah gitu ya. Iya, jadi kita macam bisa bertukar pikiran kan, misal Iya. bisa bercerita di sana bagaimana, di sini bagaimana. Oke. Iya. Jadi kita misalkan saya kan dari Merauke, jadi saya tidak punya saudara di Jogja kan, misalkan ya. Jadi waktu saya ke Jogja, jadi saya nggak perlu cari orang lain lagi, jadi saya hubungin teman saya ini. Oh, yang di Jogja, gitu ya. Iya. Iya, masuk akal ya. Oh, koneksinya banyak nih, koneksinya Usah banyak. lagi cari hotel, cari apa itu nggak perlu. Iya. Koneksinya banyak. Oke. Nah, kalau untuk duka, Mhm. nah untuk dukanya yang pertama kan namanya tentara kan pasti jauh dari orang tua ya kan. Iya. Nah, apalagi saya waktu di Solo 5 bulan nggak ketemu orang tua. Nah, terus saya lanjut ke Bandung sekitar 7 bulan pendidikan lanjutan. Kan, itu sebenarnya udah dapat IB, izin bermalam ya. Bukan izin bersetubuh ya. izin bermalam. Oh, bermalam. Izin bermalam. Tapi dikarenakan ya situasi dan kondisi kayak gini COVID-19. Nah, jadi dikarantina lagi kita selama 7 bulan itu. Jadi enggak ketemu orang tua juga, hanya bisa telepon VC mungkin. Oh, gitu ya. Itu pun selama 7 bulan itu kan HP enggak selalu di tangan. Ada saatnya kita belajar HP disimpan. Belajar pun dari pagi sampai malam. Sampai barak pun tidur. Saking capeknya pikir. Oh, gitu ya. Oke. Sip. Mungkin ini yang terakhir ya. Saya kan kayak sering dari saya. Ini terakhir dari saya. Saya kan kayak pernah lihat video-video di Facebook, di YouTube tentang tentara-tentara yang sedang kelulusan begitu ya. Itu jujur ya saya lihat itu kayak wow, mereka itu orang-orang yang sudah berjuang terus nemuin orang tuanya secara langsung padahal sudah kurang lebih 5 bulan ya nggak pernah ketemu. Itu kalau boleh tahu perasaannya itu gimana? Perasaannya ya? Perasaan kalau saya pribadi tuh kayak perasaan yang tidak pernah terlupakan, Man. Bagaimana? Jadi ya kita udah ditempa selama 5 bulan di Solo kan, nggak ketemu orang tua. Jadi dari kita masih bersikap sipil sampai militer. Nah, waktu pas di Solo itu kan ketemu orang tua. Pas penutupan pendidikan itu kan. Iya. Nah itu kayak serasa dunia baru telah tiba gitu kan. Iya begitu ya. Jadi pokoknya kita harus berubah lah di depan orang tua gitu. Kita mulai dari sikap itu harus berubah lah. Dari pikiran udah berubah. Tunggu sebentar, aku potong. Ini Eril, ini betul Eril kan? Iya, saya Eril. Eril kayaknya dulu kacau begitu. Ini bukan Eril ini. Oke, berarti maksudnya sesuatu yang baru ya, rasakan sesuatu yang baru setelah. Pokoknya baru, semuanya serba baru. Serba baru. Oke.
Yaitu jujur Eril saya lihat barang gitu tau, maksudnya di YouTube, di Facebook, saya memang tidak pernah memasuki dunia militer, tapi mungkin saya bisa merasakan apa yang kam rasakan lah. Saya cukup seneng ya lihat kam ketemu orang tua. Saya cukup, apalagi kau kan Eril ini julukannya ketua ya, kalau saya ini cukup bangga lihat kau bisa menjadi seorang militer ya, dalam arti seseorang yang bisa mencapai apa yang kau inginkan, cita-citakan. Siap. Oke. Mungkin sudah kah, atau kok tidak ada pertanyaan tentang kesehatan nih, bagaimana? Kalau tentang kesehatan banyak, Man. Aduh. Saya bilang, apapun itu jangan sesuatu yang sensitif. Kalau menyenggol dikit enggak apa kan? Bagaimana? Tergantung, saya pilah-pilah dulu. Jadi gini, Man, misalkan kan sekarang gua udah masuk ke dunia kedokteran nih, kesehatan ya, ke dunia kesehatan ya kan? Kesehatan lah, secara luas kesehatan. Kesehatan. Itu gambaranmu gimana, Man? Bagaimana ya? Saya begini ya, saya dulu saya tuh membayangkan dunia kesehatan itu dunia yang hebat begitu. Ya memang hebat sih, maksudnya kayak menolong kayak ibu-ibu yang sakit, mbah-mbah yang sakit. Wow, itu menurut saya sesuatu yang sangat. Baru kok enggak tolong cewek-cewek yang cantik. Waduh, utama dong. Harus utama dong. Jangan lupa disebutin lah. Oke, saya lanjut. Oke. Itu maksudnya saya melihat dunia kesehatan itu kayak sesuatu yang hebat begitu ya. Saya juga dari sama Aceh sendiri kan ikut dunia kesehatan toh. Jadi saya mungkin merasakan dunia kesehatan itu merupakan satu tempat. Tapi saya ada mungkin saya kayak setelah 1 tahun di pendidikan kesehatan ini, kalau saya pikir itu di dunia kesehatan ternyata susah meluangkan waktu dengan orang tua dengan keluarga begitu ya. Mungkin bukan di kesehatan aja, mungkin di militer juga gitu. Di situ mungkin saya baru berpikir, oh iya ya, kenapa saya nggak memikirkan sesuatu yang bisa membahagiakan, bisa meluangkan waktu dengan orang tua. Ini mungkin saya cerita sedikit dari pas PKL, aku bayangin saya PKL kan di Semarang sana ya. Saya PKL di Semarang, Sapa Aceh itu datang jauh-jauh dari Merauke ya, aku tahu sendiri. Aku bayangin itu setiap pagi itu saya tidak bisa menyajikan makanan buat Pak Aceh, aku bayangin. Itu dari situ mungkin dari sisi sedihnya saya mungkin dari pendidikan kesehatan ya, dalam arti mungkin susah. Enggak, begini Man, maksudnya itu sedihnya karena nggak bisa masak atau kekurangan bahan? Weh, saya kasih tahu anak perantauan kalau Pace datang itu sumber dana, bro, sumber dana. Tapi maksudnya kalau Pace kelaparan ini bagaimana? Lah itu dia maksudnya. Menurut saya pribadi ya, seberapa jahatnya saya gitu loh, maksudnya sampai pagi-pagi gitu saya nggak bisa belikan makanan ke Pace gitu. Ya alhamdulillah, syukur akhirnya itu di sapu kos itu ada teman Gojek gitu, jadi dia kan nyantai gitu, jadi bisa membelikan belikan saya Pace makanan. Mungkin dari situ, dalam arti yang saya pikir itu dunia kesehatan, memang dunia kesehatan itu sesuatu yang wow, sesuatu yang saya kagumi. Para dokter, maksudnya perawat, apalagi di kondisi saat begini mereka sudah berjuang sekali ya. Tapi wow, di sisi lain kasihannya, bukan kasihan sih, maksudnya mungkin tidak enaknya mereka itu susah meluangkan waktu. Mungkin rasa nyawang sih begitu sih ya. Gitu. Terus pernah berpikir tidak kalau masuk kesehatan itu, maksudnya ada risikonya gitu, pernah berpikir? Risiko seperti apa? Oke. Kan setiap pilihan itu ada risikonya ya kan? Oh iya. Maksudnya aku pernah berpikir nggak kalau kesehatan itu ada risikonya juga? Di pendidikan kesehatan atau di kesehatannya nih? Keseluruhan. Keseluruhan. Gimana ya? Dulu saya saya tuh mau cerita
takut tidak enak gitu. Iya, gini intinya saya cukup membayangkan, saya dulu mungkin lebih ke ekspektasi ya. Ini saya ekspektasi itu sesuatu pendidikan setelah SMA itu apa ya, enak gitu, maksudnya wow, kuliah enak dong, maksudnya apa sih jamnya tuh wah longgar lah gitu, tapi kenyataannya ya sambat ujung-ujungnya tidak sesuai ekspektasi. Ya Allah, real. Kalau kau tahu di minggu-minggu ini tuh sapu prodi lagi sibuk akreditasi real pilih. Terus saya juga disuruh akreditasi prodi juga disuruh ikut bantu tuh. Ya itu mungkin suatu kebanggaan sih, tapi ternyata mikirnya ya lumayan juga. Maksudnya saya dalam arti saya nggak pernah membayangkan sampai segitunya gitu kalau terjun di dunia pendidikan pendidikan setelah SMA ya, khususnya di kesehatan ini. Ya mungkin resiko-resikonya mungkin saya belum pernah bayangin sih resiko yang akan saya temui ketika sudah bekerja begitu. Mungkin saya belum ada bayangan. Mungkin saya anggap sekarang tidak apa-apa. Mungkin sekarang tidak apa-apa, tapi kan ada pepatah kan bilang kan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya kan. Itu sudah. Terus gini man, maksudnya selama kau pendidikan kesehatan ini sudah pernah ketemu orang tua? Ya alhamdulillah, memang selama ini baru satu kali aja sih. Ini dua tahun lebih ya. Itu Pace yang datang sih. Pace datang sendiri. Pace kan ada. Baru kau Mace nggak datang? Wah tidak. Mace ya masih kerja. Ya mau gimana lagi ya, maklumi ya, tapi ya syukurnya di pendidikan kesehatan kan nggak seketat kayak militer gitu ya, jadi kita boleh pegang HP, tetap bisa video call, komunikasi ya, tetap bisa komunikasi. Itu ya memang kalau dipikir-pikir sedih sih, maksudnya nggak bisa ketemu secara langsung gitu loh, sedih juga ya namanya rantauan untuk berpendidikan. Namanya orang merantau ya gini mon. Nah itu sudah. Ya, jalannya aja mungkin nanti ya mungkin tahun depan lah sudah bisa menikmati. Pele sob, saat ini D4 ya, jangan kok menghina saya. Ya, saya baru 2 tahun, masih ada 2 tahun lagi. Masa 2 tahun mau sengsara terus kan nggak mungkin ya. Iya sih. Loh, tapi di akhir itu tugasnya ngeri sob. Di akhir itu tugasnya ngeri. Kita tuh berpikir jangan yang susahnya, kita berpikir enaknya, meskipun kita nanti dapat yang susah itu anggap saja tuh obstacle lah. Kok menghalang apa sih itu kayak gimana gitu? Iya sih, saya paham sih, tapi pada kenyataannya jujur saya agak susah. Tapi saya tetap tanamkan, maksudnya semangat, selalu ingat orang tua sudah bekerja, susah payah untuk membiayai saya di sini, jadi saya harus berusaha motivasi berusaha untuk membahagiakan orang tua, mungkin begitu. Bagaimana, ada pertanyaan lain kan? Mungkin cukup sih. Oh cukup ya Ril, oke. Saya dan Ril ini bisa dibilang sama-sama perantauan ya, dari timur sekarang sedang menjelajah Pulau Jawa gitu ya, belajar di Pulau Jawa. Mungkin kalau ada teman-teman yang berkeinginan menjadi militer, berkeinginan jadi di dunia kesehatan, itu pasti tidak mudah ya, apapun pilihan itu pasti tidak mudah. Mungkin yang saya hanya bisa bilang tetaplah semangat, ingat motivasi, ada orang tua, membahagiakan orang tua, mungkin seperti itu. Kok ada kalimat-kalimat manis kah tidak? Ada, mungkin gini aja buat teman-temannya Wawan ya, yang khususnya yang nanti mendengarkan inilah. Oke. Untuk biar misalkan kalau mau tanya-tanya tentang sesuatu tentang saya, bukan apa sih ya, follow lah Instagram saya. Itu kata-kata manis dari mana? Itu kata-kata manis dari mana? Tolong. Nah itu saya anggap manis itu kan. Jadi kita bisa menambahkan imajinasi kita melalui Instagram. Oh, Instagram. Jadi bisa di follow Instagram saya.
Oke, jadi namanya tuh hashtag Eril Kurniawan 23. Oke, hashtag Eril Oke, Kurniawan. Siap. Kalau ingin bertanya-bertanya tentang militer bisa sampaikan di sana. bisa. Silakan Ngomong-ngomong, aja kalau mau tanya atau mau tahu lebih dekat tentang saya, silakan. oke, sip. Ngomong-ngomong ini saya dan Eril ini masih ada janji nih. Oh Bagaimana ya? iya, Obat kuat ya tuh. obat kuat itu wajib, Wan. Obat kuat itu wajib pokoknya. Aduh, ini nyeleneh. Iya sudah, iya sudah. Makasih banyak Eril, sudah Oke, bisa berkomunikasi ya, biarpun hanya medianya telepon. Ini saya sebenarnya mau kasih tahu kok sesuatu Eril, tapi ya mungkin nanti saja ya. Ada lain waktu, mungkin lain waktu nah, kita bisa bicara lagi Eril. bisa. Oke, sip. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian saja. Apa ya, seri kali ini. Saya juga terima kasih buat Eril sebagai narasumber Ya, juga, dan teman-teman semoga semuanya terhibur dengan ini, dengan seri ini. Kalau ada saran, kritik atau masukan, atau atau masukan bisa sampaikan kalau di. kalau masukan kasih yang jelek-jelek aja nggak apa-apa. Woi, jangan begitu ya. Nanti Jangan kita begitu. perbaiki. Nanti Oh kita iya. perbaiki satu-satu. Oh iya betul, yo bisa. Oke. Oke, Eril beserta teman-teman, saya cukupkan seri ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Saya Siap. tutup Eril. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.